Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Pemirsa, media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun turut dikomentari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, politisi, hingga praktisi pendidikan. Apa yang menjadi, menurut Yorga, apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Iya. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama tentang lapangan kerja terbatas, Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur, dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu, Mbak, di 24 jam pertama 1.400 orang. Di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow. 200 bukaan yang daftar 8.000 orang, Mbak. 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu, Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta. Terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Tagar kabur aja dulu viral di berbagai kanal media sosial. Ramai-ramai warganet menyuarakan akan keresahan yang dihadapi dalam hidup, termasuk situasi terkini di Indonesia. Mereka membuat tulisan di X maupun video opini. Pengamat yang juga pegiat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai bahwa tagar kabur aja dulu sebagai reaksi frustasi yang dirasakan warganet. Mereka mencari lowongan kerja, tips persiapan berangkat, hingga perbandingan hidup di luar negeri dan Indonesia. Akun @sivolga beranggapan kabur aja dulu sebagai langkah perubahan yang lebih baik, minimal di lingkungan terkecil, seperti keluarga. Akun TikTok Ikra menilai tren ini terjadi karena sulitnya mencari kerja di Indonesia. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Sementara itu, @tarwiner beranggapan anak muda keluar negeri banyak juga yang terpaksa karena gaji di Indonesia tak sepadan dengan kerjanya. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Kabur aja dulu, itu adalah tegar yang lagi trending di Indonesia. Kalau kata gua, itu bukan hanya tegar, tapi itu adalah keputusan yang benar banget. Lo pergi aja dulu ke luar negeri, baik jadi mahasiswa, jadi pekerja, baik pekerjaan lo profesional ataupun biasa saja seperti kuli bangunan ataupun lain sebagainya. Gak masalah. Karena dengan lo pergi ke luar negeri, beban Indonesia berkurang 1. Make sense ya, banyak orang yang mau keluar karena memang di Indonesia sendiri itu kan gak banyak ya jobs untuk orang-orang juga, dan juga apalagi orang-orang yang udah pernah keluar negeri terus pasti banyak yang nggak mau balik lagi karena memang udah merasakan di luar sana tuh lebih enak, gajinya lebih tinggi, jauh banget lebih tinggi, jadi banyak yang akhirnya ya udahlah di sana aja. Seharusnya menjadi kritik ya bagi pemerintah gitu ya, terutama kemudian kritik terhadap bagaimana pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum muda ya. Hak dasar sebenarnya yang mereka tuntut kalau Anda lihat di tagar kabur aja dulu itu gitu ya, misalnya terkait dengan pendidikan yang berkualitas, lebih merata gitu ya, pekerjaan yang mungkin juga lebih berkelanjutan, tidak terlalu kontraktual, casual. Saya berbekal ijazah sekolah dasar, Eva tidak merasa malu melakoni pekerjaan kasar. Apalagi di Amerika, pekerjaan kasar pun imbalannya layak. Sorry, aku bukan sombong deh ya, ini kenyataan karena aku ya kerjaku tahu sendiri kayak gitu. Aku seminggu sih bisa mendapatkan 16.50, kadang-kadang 17. $1.700 Iya, per minggu ya.
Kalau sekarang dirupiahkan, Eva bisa mengantongi 100 juta lebih sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana banyak anak muda di Indonesia menggaungkan berupa hashtag tagar kabur saja dulu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja dari anak-anak muda ini ada ketidakpuasan karena ketidaktersediaan lahan pekerjaan di Indonesia ini. Banyak bonus demografi anak-anak muda yang usia anak produktif saat ini tidak bisa tersalurkan dalam lapangan pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di atas negeri ini. Jadi anak-anak muda ini ada semacam semangat yang memberikan semangat bahwa kita kabur saja dulu untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Di mana mereka yang memang sudah sudah sekolah, sudah lulus sekolah dan mempunyai keahlian masing-masing, tetapi hal ini tidak bisa dimanfaatkan oleh negeri ini karena memang tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Jadi siapakah yang disalahkan di sini? Apakah memang anak-anak ini, padahal mereka sudah menyiapkan diri untuk sekolah baik-baik, belajar sungguh-sungguh, tetapi setelah lulus tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi tentu saja hal-hal ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan janji-janji politik dari pemerintah untuk ke depan supaya tidak memberikan janji-janji yang memberikan harapan palsu kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena hal ini akan ditagih, karena seluruh rakyat Indonesia sekarang sudah lebih cerdas dan lebih kritis untuk mengkritik setiap janji-janji yang tidak bisa direalisasikan. Nah, kita berharap supaya pemerintah saat ini mencari suatu solusi untuk bisa memberikan atau menyalurkan para anak-anak muda ini, generasi Z dan generasi milenial ini, untuk bisa salurkan sebagai tenaga kerja di negeri tercinta ini. Karena sayang juga kalau kita pikir anak-anak Indonesia berkarir di luar negeri, tetapi di negeri sendiri tidak dihargai. Tapi kita harus bagaimana? Mencari pekerjaan dalam negeri ini begitu sulit. Sementara ke luar negeri begitu luas, begitu lebar untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan anak muda mereka yang produktif. Jadi melihat fenomena ini, kita harus bagaimana? Pemerintah bisa apa? Kita bisa apa? Ya, kalau memang tidak ada solusi, ya kita akan menjadi negara yang lemes. Ya, kita tidak bisa menjadi singa di Asia Tenggara. Bagaimana kita bisa melawan negara lain kalau memang pengangguran di negeri ini berjubel-jubel? Pasti kita akan tertindas oleh negara lain. Kita akan dijajah secara ekonomi. Ya, kalau nggak ada solusi dari pemerintah, ya mau nggak mau, ya anak-anak muda yang berpotensi harus pergi ke luar negeri. Ya, itu jalan satu-satunya. Anak-anak muda kita yang berpotensi pada berpikir untuk bekerja ke luar negeri saja, ke Jerman, ke Singapura, ke Amerika, untuk berkarir di sana. Kabur saja dulu, itulah hashtag penyemangat di antara mereka. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka bersedia untuk menjadi warga negara di mana mereka bekerja di sana. Tentu saja fenomena ini begitu menyedihkan di mana orang-orang berpotensi di atas negeri ini pada pindah ke warganegaraan. Jadi orang-orang berpotensi di sini tidak dihargai, akhirnya pada keluar. Ya, tidak sedikit juga cerita-cerita yang kita dengarkan sebelumnya bahwa banyak warga negara Indonesia yang karirnya bagus di luar negeri, tapi di negara sendiri tidak mendapatkan lahan pekerjaan yang layak. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Hati Rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan-tanggapan, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.